Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Pagi ini bersama dengan saya, Hilamos Ropi Boka. Kita akan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelum itu, mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Ya Tuhan yang mempunyai kehidupan kami, saat ini kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Berkati hati dan pikiran kami, agar kami mengerti apa yang menjadi pokok renungan pada hari ini. Karuniakan kepada kami Roh-Mu yang kudus, agar kami mampu mengerti dan dimampukan untuk melakukannya dalam kehidupan kami setiap hari. Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, kami berdoa dan memohon. Amin. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, perikop bacaan kita pada hari ini terambil di dalam Lukas 5, ayatnya yang ke-12 sampai ayatnya yang ke-16. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Yesus menyembuhkan seorang yang sakit kusta. Pada suatu kali, Yesus berada dalam sebuah kota. Di situ ada seorang yang penuh kusta. Ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah ia dan memohon, "Tuan, jika Tuan mau, Tuan dapat mentahirkan aku." Lalu Yesus mengulurkan tangannya menjamah orang itu dan berkata, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga lenyaplah penyakit kusta itu. Yesus melarang orang itu memberitahukannya kepada siapapun juga dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam dan persembahkanlah untuk pentahiranmu persembahan seperti yang diperintahkan Musa sebagai bukti bagi mereka." Tetapi kabar tentang Yesus makin jauh tersiar dan datanglah orang banyak berbondong-bondong kepadanya untuk mendengar dia dan untuk disembuhkan dari penyakit mereka. Akan tetapi, ia mengundurkan diri ke tempat-tempat yang sunyi dan berdoa. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, di dalam kehidupan umat manusia, ada banyak unsur yang saling berkorelasi antara satu dengan yang lainnya. Misalnya dalam disiplin ilmu psikologi, kita mengenal 4 dimensi kehidupan manusia, mencakup fisik, sosial, psikis, dan spiritual. 4 dimensi ini saling berkait kelindan antara satu dengan yang lainnya. Adanya korelasi itu mengharuskan setiap orang untuk mengusahakan adanya keseimbangan dalam hidupnya. Keseimbangan yang menandaskan bahwa ada kesepadanan, unsur yang satu harusnya tidak lebih besar dari unsur yang lainnya. Semuanya terpenuhi secara seimbang dan merata. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, perikop bacaan kita pada hari ini menceritakan tentang pelayanan Yesus yang menyembuhkan seorang yang sakit kusta. Penulis Injil Lukas tidak menyebutkan siapa nama orang tersebut. Di dalam kisah ini, setidaknya ada 3 adegan yang menandai pelayanan Yesus. Adegan yang pertama, ayatnya yang ke-12 sampai ayatnya yang ke-13, diceritakan bagaimana Yesus bertemu dengan orang yang sakit kusta itu, mendengarkan keluh kesahnya, dan bahkan secara spontan langsung memberikan pertolongan kepada orang itu. Adegan kedua, itu bisa kita lihat pada ayatnya yang ke-14. Di situ, setelah melenyapkan penyakit kusta orang tersebut, Yesus menganjurkan orang itu supaya memberikan persembahan sebagai wujud syukur atas hilangnya penyakit kusta yang dideritanya. Nah, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, dalam konteks kehidupan masyarakat Israel pada waktu itu, penyakit kusta tidak hanya dikaitkan dengan persoalan biologis atau sesuatu yang sifatnya fisik semata, tetapi juga sering
atau cenderung dikaitkan dengan kehidupan rohani seseorang. Misalnya, mereka yang terkena penyakit kusta akan dikucilkan dari komunitas, bahkan dianggap sedang mendapatkan hukuman Allah. Dengan demikian, ada anggapan bahwa orang-orang yang terkena kusta merupakan orang-orang yang sedang mendapatkan hukuman Allah. Ketika Yesus melenyapkan penyakit kusta ini, Yesus tidak hanya menyembuhkan penyakit ini secara fisik, tetapi juga memberikan pembebasan bagi orang tersebut dari label-label negatif yang seringkali dilontarkan kepada orang-orang yang punya penyakit kusta. Pada adegan berikutnya, pada adegan yang ketiga, itu bisa kita lihat pada ayatnya yang ke-15. Di sini, penulis Injil Lukas memberitahukan bahwa pelayanan penyembuhan yang dilakukan oleh Yesus ternyata mengundang perhatian banyak orang. Mulai dari yang tertarik dengan ajarannya, sampai dengan mereka yang rindu akan pelawatan Yesus. Uniknya, pada saat orang banyak membutuhkan lawatan dan pelayanan firman Yesus, Yesus justru memilih untuk mengasingkan diri. Bagi kita yang hidup pada masa kini, tentu akan bertanya-tanya, mengapa Yesus yang awalnya sangat berbelas kasihan itu, justru ketika dibutuhkan orang, dia memilih untuk mengasingkan diri. Pertanyaan yang muncul adalah, apakah dengan demikian Yesus sedang lari dari tanggung jawabnya? Tentu saja tidak. Bagi saya, ketika membaca perikop ini, tindakan untuk mengasingkan diri adalah wujud kesadaran supaya tidak terjatuh dalam situasi yang disebut dengan kekeringan spiritual. Untuk figur Yesus yang super sibuk, keputusan ini merupakan pilihan yang otonom, sekaligus pilihan yang bijaksana. Pilihan ini hendak mengajarkan kita bahwa aksi tanpa sebuah doa dapat membuat orang jatuh dalam bahaya aktivisme. Sebaliknya, doa tanpa aksi dapat menjebak orang terjatuh pada bahaya yang disebut dengan spiritualisme sempit. Pilihan yang bijaksana ini nampaknya menunjukkan kepada kita bahwa kesadaran dalam diri Yesus untuk senantiasa menyeimbangkan antara waktu untuk bekerja dan waktu untuk berdoa. Yesus sedang mencoba membangun sebuah keseimbangan antara kerja dan waktu untuk berdoa. Melalui teladan ini, lantas apa yang bisa kita pelajari sebagai sumbangsi dalam pertumbuhan iman kita? Mari kita mengacu pada seorang teolog yang bernama Santo Irenaeus. Dalam membicarakan tujuan hidup manusia, Santo Irenaeus pernah mengatakan demikian, Gloria Dei vivens homo, artinya hidup dan kehidupan manusia adalah untuk kemuliaan semata. Hidup untuk kemuliaan Allah berarti hidup untuk melayani Allah. Untuk kita yang bekerja pada bidang kemanusiaan, tentu akan memaknai pekerjaan kita sebagai bentuk peribadatan kepada Allah. Namun di balik kesibukan itu, melalui teladan Yesus, kita diingatkan bahwa kesibukan itu perlu diisi dengan waktu untuk berkontemplatif. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, apa yang menjadi tujuan dari semuanya ini? Tujuannya tentu saja agar supaya pelayanan yang kita lakukan tidak terjatuh di dalam bahaya spiritualisme yang sempit. Kiranya Allah dalam rupa Roh Kudus senantiasa memampukan kita untuk menghidupi teladan ini dan melakukannya dalam kehidupan setiap hari. Amin. Setelah kita merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa, kita berdoa. Ya Tuhan, kami mengucap syukur karena pada kesempatan ini kami boleh membaca dan merenungkan firman-Mu. Ajarlah kami untuk senantiasa menghidupi teladan yang dihidupi oleh Yesus, untuk selalu menyeimbangkan antara waktu untuk berdoa dan waktu untuk bekerja.
Mampukan kami supaya kami mampu menghidupi teladan ini dan senantiasa melakukannya dalam kehidupan kami setiap hari. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami siap untuk bekerja dan meneladani teladan ini. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, setiap kegiatan yang kita kerjakan adalah bentuk peribadatan. Dan di dalam peribadatan itu, dua hal ini menjadi sesuatu yang sangat mendasar. Lakukanlah apa yang kamu kerjakan. Jangan lupa untuk mengabaikan apa yang menurutmu tidak baik. Oleh karena itu, kerjakan apa yang kamu doakan dan doakanlah apa yang kamu kerjakan. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati. Amin.